Yo, ini adalah penampakan dari the new Mitsubishi Xpander Cross yang terbaru. Kebetulan ini yang tipe premium package ya, yang facelift 2022. Oke, kita bisa lihat perubahannya tidak ada, kecuali dari tahun sebelumnya ini perubahannya ada di warna grillnya. Kalau sekarang full hitam. Kalau kemarin itu ada reflektor yang berwarna agak kecoklatan, sekarang full hitam. Ini untuk lampunya, dia sudah full LED kecuali lampu sein masih halogen ya, tapi untuk lampu kabut dia sudah LED. Nah, ini untuk kaca filmnya sudah Vicul untuk yang premium package. Oke. Kemudian seperti tahunnya, ini 2021 ya, karena faceliftnya di tahun 2021 akhir tahun. Ini untuk spionnya, dia berwarna chrome dengan isi untuk lampu sein, dan juga di sini untuk handle pintunya dia sudah warna chrome dekat dengan tombol smart key-nya. Selanjutnya velgnya dia ukuran 17 inch sama seperti yang model sebelumnya, lebih proper ya, tapi sangat disayangkan sekali. Nah, ketika kita di sini bannya agak masuk karena ada over fender yang tebal. Nah, seandainya dibuat lebih keluar, dia lebih maco jadinya. Oke ya. Kita lihat di bagian atasnya. Ini ada roof rail. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini atau kalian di sini mau masang box mungkin di atasnya, silakan sudah bisa ready ya. Cuman ini ya lumayan kuat ya. Oke. Ini kaca filmnya sudah Vicul. Ini Vicul 2021 yang sudah facelift. Jadi dari luar itu tidak kelihatan ya faceliftnya. Kalau Xpander Cross, kalau Xpander biasa kelihatan faceliftnya. Nanti saya akan lihatkan di video terakhir. Oke, seperti biasa di sini untuk antenanya dia sudah menggunakan antena sirip U atau shark fin antena dan lampu stopnya. Spoilernya dia menyatu jadi satu. Jadi seperti ini. Kemudian sensor parkirnya. Oke, sensor parkirnya dia menyatu dengan bodi. Oke. Ini ada kamera parkir, kamera mundur. Oke. Nah, perbedaannya untuk Xpander Cross, dia handle-nya itu atau pembukanya itu masih menggunakan model klik kayak gini. Model tekan ya. Kalau misalnya Xpander biasa sudah ada tombol aja, klik gitu. Tapi sudah ada akses untuk tombol smart key-nya sini. Oke, ini tombolnya. Oke, kita buka. Nah, ini untuk interior belakangnya. Nah, seperti kita lihat di sini sudah ada colokan USB atau converter untuk colokan charger ya. Oke, tapi kalian harus belikan converternya atau untuk transparasinya untuk colokan. Oke, kemudian sudah ada namanya cup holder di bagian depan baris kedua. Nah, jadinya ini fungsinya ketika difungsikan sebagai armrest, dia akan langsung menunjukkan cup holder. Oke. Selanjutnya ini bisa dilipat. Cara lipatnya ini ditarik lalu direbahkan. Nah, dia akan jadi segaris atau rata lantai. Oke. Ini dia dilipat, siap. Jadinya bagasi lebih luas. Nah, ketika mengembalikan posisi awal, tinggal ditarik aja tuas ini. Oke, paham ya, ditarik. Seret. Kemudian kalau misalkan pengen lebih rileks lagi, rileksnya adalah ini ditarik tapi ditarik ke belakang. Nah, seperti itu. Oke, ada cup holder, ada toolkit juga. Oke, ada toolkit di sini untuk penyimpanan. Untuk penyimpanan selanjutnya di sini ada 3 buah storage yang dipisahkan. Nah, jadi kalau mau menyimpan sepatu bisa dipisah-pisahkan seperti ini. Jadi ini untuk menurunkan ban serepnya. Kalau ada seat belt, ada seat belt 3 titik juga untuk di bagian tengah. Selanjutnya kita masuk ke bagian interior. Oke, interiornya ya sekarang sudah berubah. Ini yang facelift untuk Xpander Cross. Yang berubah adalah interiornya, guys. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bawa yang perakitan 2019, 2020, itu kalau misalnya disandingkan dia pasti sama.
Oke, dari luar ya. Tapi kalau misal masuk dalamnya, yang facelift kentara banget. Nah, kenapa? Kalau misal pre-facelift kemarin atau yang sebelum facelift, dia tidak ada aksen-aksen kulitnya kalau seperti ini. Nah, jadinya sekarang sudah ada. Kalau dulu kan plastik tok ya, dengan jahitan-jahitan palsu. Nah, ini dia. Nah, sekarang untuk expander sudah ada yang namanya fitur auto lock. Jadi dia akan mengunci otomatis di kecepatan kurang lebih 20-40 km. Oke. Untuk fitur naik turunnya jendela, dia hanya bisa auto di bagian pengemudi atau driver. Oke ya, ini untuk locknya, ini untuk lock kaca jendelanya. Oke. Kemudian sekarang ada aksen warna kayak model gini ya, karbon ya. Dan ini ada jahitan-jahitan asli dan ada kulitnya. Itu perbedaannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk head unitnya. Sekarang ukurannya adalah 8 inch. Oke, dia model floating. Sama seperti konsep-konsepnya seperti mobil-mobil Eropa. Dashboardnya sekarang itu terinspirasi dengan yang namanya Outlander yang terbaru ya. Nah, jadi menyambung, straight menyambung seperti itu. Jadi lurus, tetapi kesannya lebih gagah dan enak dilihat gitu ya. Saya sendiri pun lebih suka modelnya seperti ini ya, tidak terlalu norak, tapi kesan coolnya lebih dapat. Oke, kalau misalkan untuk ini kaca spion, depan belakang masih model manual ya. Oke, kemudian di sini ada sun untuk gini ya, sun visornya. Di sini sudah bisa ditutup, bisa dibuka, tapi belum ada lampunya. Posisi driver ya ada gini aja, nggak ada gininya, kacanya. Kemudian untuk penyimpanan di depan hanya ada ini, tapi belum soft close ya, atau soft opening ya, masih ketek seperti itu. Oke, untuk kisi-kisi AC-nya, sekarang pengaturan AC-nya dia sudah format digital. Nah, tapi belum pengaturannya itu adalah dual zone, tapi single zone. Oke ya. Kemudian ada max cool, real fokker, max cool. Oke, mode AC ini untuk pengambilan udaranya mau di luar atau di dalam. Untuk mematikannya. Nah, sekarang dashboardnya ini lebih clean ya. Nah, ditambahin juga untuk ini sandaran tangan atau armrest. Nah, ini bisa dibuka. Ini penyimpanannya besar ya, tapi belum ada wireless chargernya. Oke, ini ada penyimpanan untuk tisu. Selanjutnya ada cup holder 2. Nah, sekarang di sini untuk rem tangannya dia sudah parking elektrik. Nah, jadi dengan dilengkapi dengan auto hold. Oke, jadi lebih untuk sistem pengeremannya lebih canggih ya. Nah, sekarang untuk semua varian expander dari yang tipe yang paling rendah sampai yang tertinggi expander cross ini menggunakan CVT, which is CVT itu lebih enak ya tarikannya lebih lemot sebenarnya sih, tetapi kalau misalkan di sini kita pembaruannya lebih efisien bahan bakar tapi tidak mengurangi kecepatan. Oke ya, ini P, R, N, drive dan L untuk tanjakan seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan maju ke posisi berkendara. Posisi berkendara ini tadi setirnya di Mitsubishi Expander ini paling enak loh dari sekian mobil banyak yang saya pernah coba. Contohnya seperti Innova. Lebih enakan ini loh. Kalau Innova lebih enakan yang di tipe diesel sih tarikannya. Oke, dari setirnya kita bisa atur. Oke, bisa tilt steering dan bisa juga teleskopik atau dekat sama jauh. Oke, kalau saya sendiri sih posisi pengemudinya atau berkendaranya lebih enak seperti ini. Oke, selanjutnya ini jempol-jempol ini tidak nganggur ya. Dan ini modelnya, model setirnya dia mirip-mirip dengan setir Mitsubishi Lancer Evo ya. Nah, model seperti ini mirip-mirip sih, tapi nggak plek kayak gitu ya. Ini ada mode-mode atau pengaturan. Oke, di sini ada untuk cruise control. Jadi cruise controlnya belum adaptif, tidak seperti kompetitornya. Oke, sudah menggunakan TSS dan lain sebagainya. Oke, tapi rasa berkendara ini jauh lebih enak, lebih improve dari sebelum-sebelumnya. Lengkap dengan pengaturan juga ya di sini. Oke. Selanjutnya ini ada stop atau engine start stop engine.
Ini ada pengaturan spion, dan spionnya sudah auto folding. Nah, sekarang ada iStop. iStop kayak di motor-motor ya, kayak PCX dan sebagainya. Ketika stop and go itu dia ketika lampu merah dia akan mematikan mesin sementara. Jadi ketika digas dia akan langsung jalan. Stability control juga ada, dan juga sudah ada hill start assist. Oke, kemudian ini untuk buka kap mesin, dan ininya untuk buka tangki bensin. Oke ya. Selanjutnya kita masuk ke baris bangku kedua. Oke ya, di sisi penumpang yang kedua. Jadi untuk posisi yang di baris kedua ini masih sama ya kesannya ya, tidak ada berubah. Dan maju mundurnya juga ini paling mentok saya mundurin. Ini posisi saya tadi. Ini ada kurang lebih 5 jari. Oke ya, ini posisi paling mundur sih. Oke, masih enak ya. Oke ya. Kemudian untuk kisi-kisi AC-nya dia ada perubahan. Kalau kemarin dia warnanya kayak plastik kayak gini, sekarang sudah ada gunmetal seperti ini, lebih solid juga ya. Oke. Kemudian untuk gantungan tangannya dia model litrek, tapi belum ada gantungan baju sih di sini. Oke. Kemudian ada colokan USB port. Nah, sudah kekinian juga. Type C sama Type A. Dan ini sudah dari rekomendasi Mitsubishi sudah fast charging. Oke. Sama juga dia pakai kulit. Dan di sini juga ada kulit asli. Bangku ketiganya. Apakah lega? Kita coba turunin. Oke, masih lega ya. Posisi duduknya di sini masih enak ya. Ini posisi paling mundur ya guys ya. Oke, dan mudah rebahnya juga enak. Posisi ini juga enak masih ya. Visibilitas juga enak. Oke. Selanjutnya kita akan lihat. Oke, jadi ini perbedaannya expander yang tipe biasa. Oke, kalau perubahan sih sudah ada di expander biasa, tapi expander cross dia sama persis, tidak ada bedanya. Cuman saya bilang tadi, notice tadi, sini ada sedikit warna agak sedikit coklat. Kalau versi sebelumnya, sekarang hitam. Oke, itu saja vlog kita hari ini. Kalau misalkan ada yang salah, ada yang bertanya, silakan koreksi di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih. Let's go, everybody. Selamat beraktivitas. Bye-bye.